Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semuanya? Saya semua ya. Hari ini kita akan memasuki pertemuan ke-5, yaitu manajemen proses. Nah, secara informal, proses merupakan program dalam eksekusi. Jadi sebuah proses ini membutuhkan beberapa resource atau sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, kemudian memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O. Proses juga termasuk aktivitas yang sedang terjadi sebagaimana digambarkan oleh nilai pada program counter dan isi dari data prosesor atau prosesor register. Suatu proses umumnya juga termasuk proses tag yang berisikan data temporer, yaitu parameter metode, terus kemudian address yang kembali dan variabel lokal, serta sebuah data section yang berisikan variabel global. Program itu sendiri bukanlah sebuah proses. Jadi suatu program adalah satu entitas pasif seperti isi dari sebuah berkas yang disimpan di dalam disket, sebagaimana sebuah proses dalam suatu entitas aktif dalam sebuah program counter yang mengkhususkan pada instruksi selanjutnya untuk dijalankan dan seperangkat sumber daya atau resource yang berkenaan dengannya. Walau dua proses dapat dihubungkan dengan program yang sama, program tersebut dianggap memiliki dua urutan eksekusi yang berbeda. Sebagai contoh, beberapa pengguna dapat menjalankan kopi yang berbeda pada program, atau pengguna yang sama dapat meminta banyak kopi dari program editor. Tiap-tiap proses ini adalah proses yang berbeda-beda, dan walau bagian tulisan teksnya adalah sama, data sectionnya bervariasi. Dalam sistem operasi juga umum untuk memiliki proses yang menghasilkan banyak proses begitu ia bekerja. Nah, kita lihat konsep proses pada beberapa jenis sistem operasi. Untuk Windows, kita bisa melihat beberapa proses yang terjadi di dalam sistem operasi dengan menggunakan Windows Task Manager. Sementara kalau untuk Unix, kita tinggal mengetikkan perintah ps seperti itu. Sistem operasi ini bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti proses pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Tujuan dari manajemen proses ini adalah memahami bagaimana konsep proses dan penjadwalan proses, memahami operasi pembuatan dan penghapusan proses, memahami kerjasama dan komunikasi antar proses, serta memahami konsep multi-thread. Nah, keadaan proses ini bisa terdiri dari beberapa jenis ya. Sebagaimana proses bekerja, maka proses tersebut akan merubah state, keadaan asal. Status dari sebuah proses didefinisikan dalam bagian atau oleh aktivitas yang ada dari proses tersebut. Tiap proses mungkin memiliki salah satu dari keadaan seperti ini. Misalkan new, jadi proses tersebut sedang dikerjakan atau dibuat. Running, instruksi yang sedang dikerjakan. Waiting, proses menunggu sejumlah kejadian untuk terjadi seperti sebuah penyelesaian I/O atau penerimaan sebuah tanda. Kemudian ready adalah proses yang sedang menunggu untuk ditugaskan pada sebuah prosesor, dan terminate itu adalah proses yang diselesaikan atau selesai dieksekusi. Nah, kita lihat di sini gambaran dari keadaan proses yang terjadi di dalam sistem operasi. Keadaan diagram yang berkaitan dengan keadaan tersebut dijelaskan pada gambar. Nama-nama tersebut adalah arbiter atau berdasarkan opini, bervariasi sepanjang sistem operasi. Namun sistem operasi tertentu juga lebih baik menggambarkan keadaan atau suatu proses. Penting untuk menyadari bahwa hanya satu proses dapat berjalan pada prosesor manapun pada waktu kapanpun. Namun banyak proses yang dapat ready atau waiting. Jadi kalau kita lihat di sini proses di dalam
sistem operasi itu banyak proses-proses yang terjadi. Nah, keadaan prosesnya ini tergantung dari kondisi yang terjadi. Misalkan bisa saja kondisinya itu dalam keadaan menunggu, karena satu proses itu akan hanya ada satu proses yang berjalan pada prosesor. Jadi untuk prosesor yang selanjutnya atau yang baru datang itu prosesnya masih dalam keadaan ready atau waiting, seperti itu. Jadi proses adalah suatu entiti aktif yang mempunyai program counter yang menuju ke instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi. Dua proses yang merupakan program yang sama mempunyai urutan eksekusi yang terpisah, karena tadi ya hanya satu yang dieksekusi. Jadi tidak bisa langsung dua proses dikerjakan secara bersamaan. Suatu proses ini membutuhkan resource atau sumber daya untuk menyelesaikan pekerjaannya, di mana resource tersebut dialokasikan oleh proses pada saat dibuat atau dieksekusi. Ada beberapa status proses, yaitu saat proses dijalankan atau dieksekusi, maka status dari proses itu akan berubah. Status dari sebuah proses akan mencerminkan suatu keadaan atau aktivitas yang sedang dilakukan oleh proses. Hanya satu proses yang dapat berjalan pada prosesor manapun pada satu waktu, tetapi banyak proses yang dalam keadaan statusnya adalah ready atau waiting. Jadi status proses itu new adalah status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Kemudian running, status yang dimiliki pada saat instruksi-instruksi dari sebuah proses ini dieksekusi. Proses bisa dieksekusi karena CPU tidak sedang mengerjakan tugas yang lain. Atau waiting adalah status yang dimiliki pada saat proses menunggu suatu event seperti penyelesaian I/O atau menerima signal. Status proses dalam keadaan ready maksudnya adalah status yang dimiliki pada saat proses ini siap dieksekusi atau dieksekusi oleh prosesor yang sedang menunggu waktu pengerjaan oleh prosesor. Terus kemudian ada terminate, status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Ini gambarannya. Terus ada 3 kemungkinan bila sebuah proses ini memiliki status running. Pertama, jika program telah selesai dieksekusi, status proses ini akan berubah menjadi terminate. Terus kedua, jika waktu yang disediakan oleh OS untuk proses tersebut habis, akan terjadi interrupt dan proses berstatus ready. Kemudian jika suatu event terjadi pada saat proses dieksekusi seperti ada request I/O, proses tersebut akan menunggu event tersebut dan proses berstatus waiting. Jadi kalau kita lihat pelajaran yang minggu lalu, untuk nomor 2 ini penggunaan algoritmanya bisa kita ingat adalah menggunakan round robin. Jadi di round robin itu kan diberikan jatah sebanyak berapa kuantum gitu ya. Jika kuantum itu sudah sehabis digunakan, maka dia akan masuk ke waiting selanjutnya gitu ya. Akan di-interrupt, dilanjutkan oleh proses yang lain. Seperti itu. Kemudian proses control block. Ya, proses ini digambarkan dalam sebuah sistem operasi, oleh sebuah proses control block namanya. Jadi atau disebut juga dengan control block. Sebuah PCB seperti ditunjukkan pada gambar ini berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik seperti keadaan proses seperti new, ready, running, waiting, health, dan juga banyak yang lainnya. Terus kemudian program counter ini mengidentifikasikan address dari perintah-perintah selanjutnya untuk dijalankan pada proses ini. Jadi PCB ini hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang dapat bervariasi dari satu proses ke proses yang lainnya. Nah, status proses ini dimiliki oleh setiap proses, bisa dalam keadaan new, ready, running, waiting, atau terminate.
terus kemudian program counter menunjukkan alamat berikutnya yang akan dieksekusi oleh program tersebut. Nah, kemudian ada CPU register. Dalam CPU register dalam PCB ini bervariasi dalam jumlah dan jenis tergantung pada rancangan komputer. Jadi register ini termasuk akumulator, index register, kemudian ada stack pointer, general purpose register, ditambah dengan code information pada kondisi apapun. Jadi bersamaan dengan program komputer dalam PCB, keadaan status atau informasi harus disimpan ketika gangguan terjadi untuk memungkinkan proses tersebut berjalan atau bekerja dengan benar. Kemudian ada informasi manajemen memori. Dalam PCB, informasi ini termasuk dalam suatu informasi sebagai nilai dasar dan batas register. Table page atau table segment tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. Informasi accounting atau informasi pencatatan. Dalam PCB, informasi ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu real yang digunakan, batas waktu, jumlah akun, jumlah job atau proses, dan banyak lagi. Informasi status I/O. Dalam PCB, informasi ini termasuk daftar dari perangkat I/O yang digunakan pada proses ini. Jadi suatu daftar, berkas-berkas yang terbuka, dan banyak lagi. Nah, untuk operasi proses ini terdiri dari penciptaan proses, terminasi proses, penundaan proses, pelanjutan kembali proses, pengubahan prioritas proses, memblok suatu proses, membangkitkan proses, proses penjadwalan proses, dan komunikasi proses. Ada beberapa operasi pada proses, yaitu pembuatan proses. Jadi beberapa aktivitas yang berkenaan dengan pembuatan proses antara lain memberi identitas nama pada proses yang dibuat, menyisipkan proses pada list proses atau tabel proses, menentukan prioritas awal proses, membuat atau menciptakan PCB, mengalokasikan resource atau sumber daya awal bagi proses. Untuk selanjutnya adalah penghentian proses. Pada saat proses berhenti, proses akan mengembalikan semua data ke parent proses dan proses dihapus dari sistem, kemudian dilanjutkan dengan menghapus PCB. Alasan yang menyebabkan proses dihentikan antara lain selesainya proses secara normal, proses berjalan melebihi batas waktu yang telah ditentukan, memori tidak tersedia, pelanggaran terhadap batas memori, terjadi kesalahan perhitungan, misalkan pembagian dengan 0, kemudian proses menunggu yang terlalu lama, terjadi kesalahan I/O, misalkan tidak menemukan file. Nah, operasi pada proses yang ketiga yaitu kerjasama proses. Proses independen tidak mempengaruhi eksekusi proses yang lain. Kerjasama proses dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh eksekusi program yang lain, proses yang lain. Keuntungan kerjasama proses antara lain adalah sharing informasi, meningkatkan kecepatan komputasi, modularitas, dan kemudahan.